Kita juga bacakan hadiahkan Fatihah untuk yang dihauli tadi malam, juga untuk mbah-mbah kita, leluhur kita, juga untuk bangsa Indonesia ini. Semoga al-waba, al-bala, semoga cepat berlalu dan kita punya kehidupan yang normal, karena khawatir ada ledakan populasi tahun depan ya. Allahumma rahmu wa fi mufanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna wa adfilana wa lahum Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata alaihim wa nyala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa nyala qabrahum hufratan min hafirin niran asallahu taqabbal hasanatihim wa tajawaz an sayyiatihim wa ja'al darajatihim fil jannah wa qadahum fi maqadi sidqin da malikil muqtadir fi jannatin na'im bi jahin nabi Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca banyak tafsir tadi. Fathul Ghaib, Bahrul Madid, kemudian Fathul Qadir, mungkin belum dibaca tadi, tafsir Sya'rawi, kemudian Lataiful Isyarat, Mafatihul Ghaib, kemudian mungkin juga ada yang membaca Al-Kasyaf, Syekh Makhsyari ya, Tafsir Al-Munir, Al-Mizan, At-Tahrir wa Tanwir. Juga kita akan membaca tafsirnya orang Indonesia. Fauzi juga kita apresiasi karena sudah membaca teks itu ya. Bukan soal salah teks atau apa, tapi kita melihat semangatnya tadi ya. Ya, sudah luar biasa karena sudah membaca teks. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anbiya ayat yang ke-7. Saya mencoba mungkin merumuskan ya dari bacaan teman-teman tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka, kalau di An-Naml atau An-Nahl ya, itu 43 min qablika, beda sedikit saja. Illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan, ai wa ma ursila ilal umam. Wa ma ursilu, tidaklah saya mengutus ilal umam pada bangsa-bangsa qabla irsalika, sebelum mengutus Muhammad ila ummatika kepada umatmu, yakni rahmatan lil alamin ya, illa rijalan, kecuali rijal ini juga bisa kita maknai tokoh ya, selain bermakna laki-laki tadi atau rujuliyah atau kepemimpinan tadi. Makhsusin min afrodi jinsika, orang-orang tertentu khusus, orang-orang pilihan ya dari bangsamu, dari jenismu sendiri. Ini catatan untuk kedua ustadz yang di depan ini, muta'ahilin, mereka semua berkeluarga, berumah tangga. Ya tentu ada pengecualian ya, ada beberapa yang belum sempat. Yang masyhur adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkeluarga, bagaimana memimpin sebelum kepada umatnya, tentu kepada keluarganya. Lil irsal, untuk mentransmisikan risalah. Kemudian walam yakunu malaikah. Ini kata Syekh Nawawi Banten, dan mereka bukan para malaikat, itu jelas. Sudah dibaca oleh teman-teman semua. Nuhiyah, kami mewahyukan ilaihim pada mereka, mursalin, anbiya mursalin itu biwasitatil malak, dengan perantara malaikat. Kama nuhi ilaika, sebagaimana mengutus kami, mewahyukan kami ilaika kepadamu. Kemudian ada juga yuha ilaihim bilya mabni maf'ul di sini. Ala sigatil mabni maf'ul, berarti yuha. Ini kalau qiraahnya Hafiz Nuhi, Imam Hafiz ya. Kalau qiraahnya Imam Hamzah yuhi. Kalau Imam Ali Al-Kisai dibaca yuha. Kemudian fas'alu ini juga menurut Ibnu Katsir dan Imam Al-Kisai yang sering kita baca di sini, dan Imam Hamzah juga fas'alu. Tapi memang Quran ini teksnya saja ya, bacaannya berbeda, teksnya sama. Kalau yuhi, kenapa nuhi?
Ya dulu Quran tidak ada titik, dan ini seringkali diperdebatkan ya oleh orang-orang. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin orang-orang mungkin kurang kerjaan saja ya. Tapi prinsipnya sama. Tadi sudah dijawab oleh tafsir yang dibaca oleh para Romeo dia di depan ini. Dua penoreh luka ini ya yang sangat populer di zamannya. Fas'alu, bertanyalah. Ini untuk Acul ya. Ya, ayyuhal jahalah. Wahai orang-orang pandir ya, orang-orang dungu. Ahla zikr ay ahlul kitab at-Taurah wal Injil. Karena fa'innahu, mereka itu yakhbiruna bihaqiqatil hal. Kemudian tujuannya apa? Liyazula syakkakum, untuk menghilangkan syak atau skeptis pada kalian semua. In kuntum la ta'lamuna, kalau memang kalian tidak mengetahui. Annar rusulah, bahwa sungguhnya para rasul itu basyarun. Kemudian fa'antum ila tasdikihim aqrabu min tasdikikum lilladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani itu lebih gampang. Artinya mengimani Kanjeng Nabi jelas lebih mudah kalau kita sudah punya modal beriman kepada para rasul terdahulu. Nah, coba kita rumuskan. Saya menemukan, mungkin beberapa kali kita sudah sampaikan ya, bahwa mungkin mula-mula takrif dulu ya. Memang banyak disebut orang-orang yang berilmu itu kadang sebutannya utul ilma. Itu di Quran 9 kali. Kalau ilmu itu sendiri 484, kalau Arafah 22. Tapi kalau kita membuka misalnya Basairul Dzawit Tamyiz maupun Maqayisul Lughah, setiap redaksi yang berisi ain, lam, mim itu maknanya mengindikasikan jelas dan terang. Misalnya alim itu orang yang ilmunya terang. Alamat, tanda-tandanya, kedudukannya, tempat tinggalnya, domisilinya, rumah tinggalnya jelas. Jadi alamat jelas ya, alamat itu sudah jelas. Bahkan mohon maaf untuk bahasa Arabnya sumbing itu ulma. Kenapa? Karena terang, kelihatan dari depan. Biasanya agak mendesis itu ya kalau berbicara. Tolong saya jangan disakiti kepada Ustadz Yani, mungkin begitu. Alam gunung itu juga alam. Kenapa? Karena gunung itu terang sekali, jelas sekali. Jadi alim, alam, ulma, alamat, ulama itu pokoknya sesuatu yang menunjukkan makna terang. Itu mungkin. Lalu sekarang kepada wazifah, tugas-tugasnya, wadhaif atau mungkin syakhsiyah ya, personality, kepribadian ulama. Khosyah yakhsha itu 23 kali kalau khosyah saja. Tapi kalau ulama itu sendiri 2 kali. Satu hubungannya dengan awalam yakul lahum ayatun ayyu'allimahu ulama Bani Israil, Asy-Syu'ara 197. Kemudian yang populer itu surat Fatir 28. Innama yakhshallahu min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalika innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah, redaksi yang lain ya itu banyak sekali ya. Yakhsha itu ada di At-Tabari, beliau wafat 310, itu maknanya adalah yakhafullah. Kemudian kalau Al-Qurtubi wafat 671, Al-Jami' al-Ahkamil Quran itu yakhafuna qudratahu. Faman alima anna wa jalla qadir ayqana bimu'aqibatihi al-ma'siyah. Kemudian kalau dalam Al-Bahrul Muhit Ibnu Hayyan itu wafat 745 adalah Al-Mukhlisun. Tapi rupa-rupanya tiga-tiganya sama. Jadi ulama ini disebutkan selain ulama Robbaniyun, Ribbiyun atau Robbaniyun, juga disebut Ahlu Dzikr. Ada 3 istilah itu dalam ulama ya. Dan itu sudah sangat populer ya. Jadi selain ulama, kita mungkin tadi kalau takrifnya sudah, mungkin wadhaif, tugas-tugasnya, atau boleh pakai bahasa tadi mas'uliyah, tanggung jawabnya. Mas'uliyat ya, ada mas'uliyah diniyah, ilmiah juga. Boleh kita tambahkan kalau di Indonesia ini mas'uliyah watoniyah. Tanggung jawab kebangsaan itu juga penting ya. Tanggung jawab insaniyah, kemanusiaan juga ada. Dan hal ini lazim ada, misalnya
Bagaimana kemanusiaan terbentuk tanpa berkeluarga, Ustadz Yani? Harus berkeluarga, tapi nanti. Nah, ada tadi ulama, kemudian apa tadi robbaniyun, kadang dibaca ribbiyun, redaksi yang kalau robbaniyun jelas nasab dan jer ya, ada ribbiyun. Satu lagi ahlul dzikr. Tapi rupa-rupanya ini sama. Kalau rijalan tadi sudah tidak perlu dibahas ya, karena sudah. Dan saya cenderung ke sana. Memang siapa Sayyidah Maryam itu memenuhi segala prasyarat. Beliau tidak datang bulan ya. Tapi mungkin pada level nabi, bukan kepada rasul ya. Kalau di sini jelas rasul itu adalah laki-laki. Kalau Robba sendiri 1069, Robbaniyin satu kali, yakni di suratul Imran, di surat Ali Imran 79, Robbaniyun, Ribbiyun satu kali, Ali Imran 147, Robbaniyin satu kali ya, Ali Imran 79, Robbaniyun dua kali, Maidah 44 dan Maidah 63. Jadi Robbaniyun dua kali, Robbaniyin satu kali, Ribbiyun satu kali. Memang rahmatnya Allah ini luas sekali, wasiat kula syai'in ya. Sampai-sampai kesulitan kita menjalankan perintah agama, kan memang agama ini supaya hidup kita meaningful, bermakna. Tidak meaningless seperti acul. Meaningless itu tidak bermakna hidupnya. Memang ada orang-orang yang putus asa, lalu mencari hidup misalnya dengan siapa? Epikuros ya, hedon. Hedon ini, nah orang juga sering salah paham pada konsep hedonisme. Epikuros, hedon ya. Hedon itu apa sih? Orang itu hanya menganggap, memaknai hedon itu dari satu perspektif saja, yakni seek pleasure. Hanya mencari kenikmatan saja. Ini hanya satu sisi dari hedonisme. Hedonisme versi Epikuros tidak begitu. Coba baca Epikuros lagi, Filsafat Yunani. Sudah lama saya tidak mengajar itu. Dua maknanya hedon. Satu ini, yang kedua avoid pain. Menolak penderitaan. Kalau ini mengupayakan, yang ini menahan diri. Jadi hidup sederhana itu hedon sebenarnya. Hidup sederhana, bersahaja, tidak banyak makan, tidak banyak tidur, berhenti menjadi acul, maknanya berhenti menjadi kotoran rakyat, korak ya. Itu juga hedon sebenarnya, versi Epikuros. Hanya sekarang pakai ini saja. Belanja, makan, konsumtif, diperbudak oleh sosmed misalnya. Padahal hedonisme juga ada sisi positifnya. Sama dengan nihilisme ya, ada sisi positif. Dan orang sering salah di situ. Nah, para nabi, para rasul ini eksemplar untuk kita teladani. Para rasul ya khususnya, para nabi ada yang tidak perlu kita teladani. Tidak semua nabi ya, tidak semua nabi. Nabi Khidir ini tidak usah diikuti. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam beberapa aspek tidak bisa kita tiru. Bahkan tidak boleh menikah sampai lebih dari 4 dan seterusnya. Baik. Seperti kata Imam Al-Qastolani, bisakah kita tidur tapi tidak batal wudu? Mungkin bisa sekali 2 kali, tapi seterusnya tidak bisa. Seperti Nabi Muhammad itu ya. Kemudian orang tadinya bertengkar. Kalau di Arab itu tribalistik, kesukuan. Tapi kemudian dengan adanya para nabi, mulailah punya value, nilai-nilai yang kita genggam, kita pegang teguh, kita perjuangkan. Supaya hidup itu bermakna. Makanya banyak orang pinter di barat sana ya, gagal mencari makna hidup itu. Kenapa? Ia tidak mengenal Tuhan. Kemudian bahkan ada ujar-ujar yang salah menurut saya. Semakin scientific, semakin rasional, semakin menolak Tuhan. Hemat saya, semakin rasional, hemat kita lah itu ya, justru semakin mengenal kepada Allah itu jelas. Bagaimana semakin mengenal Allah kok semakin scientific, semakin rasional, semakin beragama dianggap semakin tidak rasional. Ini salah besar. Ini sengaja dihembuskan oleh mereka yang barangkali pernah kecewa dengan agama ya.
Baik, coba kita cocokkan dengan robbaniyun ya. Walakin kanu robbaniyun itu apa cirinya? Satu, bima kuntum tu'allimun alkitab. Mempelajari kitab yang tadi ahlu zikir tadi itu, kitab-kitab suci. Satu, yang kedua, bahwa bima kuntum tadrusun. Mengajarkan dari apa yang bima kuntum tadrusun, dari apa yang mereka pelajari. Jadi cirinya ulama adalah belajar dan lalu mengajar. Selain nomor satu spiritualitas ya, sesuai dengan ikut milatu Ibrahim tadi itu. Yang kedua, belajar dan lalu mengajar. Itu ciri ulama. Mas'uliyahnya itu berarti jelas mas'uliyah ilmiah, mas'uliyah diniyah juga. Dan bahkan include di dalamnya mas'uliyah insaniyah, tanggung jawab kemanusiaan. Tugas-tugas kemanusiaannya adalah mendidik, tadi seperti disinggung ya. Apa robbaniyin itu? Ini Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ya. Adalah mereka yang alim robbani. Kemudian Ibnu Qatadah dan Imam As-Sudi memaknai alim dan hakim. Ini jelas sama ulama. Kemudian hakim at-taqi. Kemudian asyadid at-tamassuk bidinillah. Itu di Kasyaf ya Syekh Imam Zamakhsyari, wafat 538. Kemudian bahkan ketika ketika Ibnu Abbas meninggal radhiyallahu anhu, Sayyidina Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata begini, al-yauma, pada hari ini, mata robbaniyu hadhil ummah. Hari ini robbaninya umat ini telah meninggal. Artinya ulama, robbani itu. Mata robbaniyu hadhil ummah al-yauma, pada hari ini. Kalau dalam Bahrul Ulum ya, Imam As-Samarkandi wafat 373 Hijriah, kunu robbaniin maknanya adalah robbaniin bi arbabil ilmi wal bayan, ay kunu ulama bima kuntum tu'allimunal kitab, ay kunu alimina bima kuntum tu'allimuna. Wal alim iza amila bima alima. Ini jelas ahlu zikr berarti ini. Iza wal alim, ini kata Imam As-Samarkandi ya, wafat 373, kitabnya tafsirnya Bahrul Ulum adalah al-alim iza amila bima alima. Kalau ia mengamalkan yang ia ketahui. Artinya amal itu harus ilmiah, ilmu harus amaliyah. Paham Den ya? Amal harus ilmiah. Amal berdasarkan berpijak kepada ilmu. Ilmu wajib diamalkan. Kalau begitu ini sudah ahlu zikr nanti. Kemudian pendidik, makna robbaniyin juga pendidik. Ini kata Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir ya, wafat 1250. Kunu robbaniyin maknanya ar-robbani alladzi yarban nas bisigharil ilm qabla kibarihi. Mengajar ilmu-ilmu yang sederhana dulu, yang gampang, qabla kibari. Sebelum ilmu-ilmu yang keren lah itu. Mendidik itu ya. Kemudian kalau ahlu zikir tadi An-Nahl 43 sudah ya, dan Al-Anbiya 7. Zikir ini banyak sekali. Bahkan disinggung ini juga dihubungkan dengan rahmatnya Allah. Maksudnya begini, rahmat ini paling banyak. Di Quran itu rahmat 146 apa ya? Maaf, 114. Rahman 115, Rahim 57. Jadi banyak sekali ayat tentang itu. Nah, salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita, kepada umat manusia, kita ini ciptaan Allah yang paling hebat lah ya. Maka diutuslah para nabi, para rasul itu agar kita mengikuti mematuhi mereka alaihimussalam, dan dengan demikian kita mengikuti mematuhi Allah itu. Lalu ini nanti menjadi definisi takwa. Bisa lu awamirillah, perintah Allah meskipun sunnah. Wajtina bunawahihi, meskipun makruh, meskipun itu syubhat. Enggak apa-apa kalau makruh, tidak. Tetap kita hindari meskipun, sebab ia dibenci ya tidak disukai oleh Allah. Baik, saya tambahkan begini. Kenapa sih ulama ini tidak, kalau ahlu zikir tadi sudah banyak disinggung ya. Kenapa ulama itu tidak cukup faqih saja? Kenapa? Kenapa ulama ini harus munazzim, organisatoris, muharrik, aktivis, penggerak? Kenapa ulama ini harus pionir, roid atau rawat? Kenapa? Kenapa harus kasirul ikhtilat atau mukhtalid, pergaulannya luas? Kenapa? Sudahlah pergaulannya luas, beliau ini para ulama harus mutawarri, orang yang wirai, menjaga harga dirinya.
tidak bergaul dengan meskipun pergaulannya luas tapi tetap waro dan zuhud. Kenapa? Bahkan ulama ini harus mu'arrikh, ahli sejarah. Kenapa? Sebab begini, bangsa-bangsa, umam tadi itu yang diutus ya kepada, bahkan mengetahui banyak kitab suci, artinya berwawasan luas. Kenapa? Karena memang persoalan kita ini kan hidup kita menganggap kemajuan teknologi, saintek membuat hidup manusia lebih bahagia. Faktanya tidak. Manusia semakin menderita. Kan kemarin hidup kita itu terbelah menjadi pilihan-pilihan politik. Kemudian hidup kita ini juga justru disengsarakan oleh, kita tentu tidak menolak kemajuan ya, tapi justru disengsarakan oleh teknologi. Kenapa? Kenapa hidup kita ini semakin meaningless, tak bermakna? Justru gara-gara dengan kemajuan. Kalau pakai Joyoboyo itu lebih gampang. Di satu sisi ada kejayaan, di sisi lain ada mara bahaya. Mengapa? Nah, maka tugas mas'uliyahnya ulama ini banyak sekali. Tanggung jawabnya tadi itu loh. Tugas-tugasnya banyak sekali. Jadi jangan lantas pede ya. Ini ulama misalnya, dengan gampangnya. Nah, baik. Tadi dikatakan bahwa para ulama sebagai pewarisnya para nabi tidak cukup faqih, tidak cukup ahli di bidang hukum saja. Memang ini kemampuan, coba saja kita pelajari di pondok-pondok pesantren, Bahsul Masail itu rata-rata fikih, jurisprudensi Islam. Itu menurut saya baik, tapi alangkah baiknya juga ditambah persoalan yang lain. Misalnya persoalan kalam, muqaranatul adyan, perbandingan agama. Yang di Bahsul Masail kan adalah filsafat, adalah ilmu-ilmu sosial. Ya kan? Kita social distancing, jaga jarak sosial, ini dipersoalkan. Jangan pakai itu, ganti physical distancing. Apa pakai fisik atau pakai sosial, bagi saya selesai sebenarnya. Kalau pakai fisika kan berarti SMA-nya jurusan IPA, ya kan? Ya kan, fisika kan itu. Kalau pakai sosial kan SMA-nya jurusan IPS itu. Saya menolak kedua-duanya. Kenapa? SMA-nya jurusan bahasa misalnya, itu menolak dua-duanya. Kenapa hal-hal sepele dipersoalkan? Nah, belakangan ini orang dianggap ustadz, ulama itu kalau sudah faqih, itu saya setuju. Tapi hemat saya, coba kita lihat sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya. Itu sudah jelas, bukan hanya ulama, bukan hanya muhaddits, musnid, ahli tafsir, bukan hanya ahli fikih, beliau juga pejuang kemerdekaan. Berarti apa? Muharrik, ya kan? Aktivis, mujahid. Beliau juga munazim, aktivis, organisatoris. Ya NU itu organisasinya, ya kan? Seharusnya demikian, supaya nanti umat ini jelas arahnya kemana. Kalau tidak, kalau mas'uliyahnya ulama hanya diniyah saja, ilmu tidak diurus, itu kacau sekali. Saya pernah kok ketemu ustadz itu yang Apollo 11 yang ke bulan itu terinspirasi oleh Quran. Itu keren sekali kata saya. Ayatnya mana? Yaitu afala tatafakkarun. Dari afala menjadi Apollo itu diketawain yang belajar filsafat Yunani. Cocokologinya kejauhan banget itu. Banyak tadi itu kejauhan banget itu. Nah, ya banyak lah ya, banyak itu. Bahkan itu ulama su menurut saya. Ulama su itu hadisnya ada di Mustadrak al-Sahihain Imam Al-Hakim ya. Hadis yang sering kita baca 7154. Wailul ummati minal lamasu itu 7154. Ini Rawal Hakim Al-Mustadrak al-Sahihain yang cocok dengan dua sahih itu Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu. Yang sering kita baca wailul ummati minal lamasu yatahiduna hadzal ilma tijaratan rabhan li anfusihim. Akan celaka sengsara menghadapi malapetaka nanti umatku ini karena perilaku pseudo ulama yang menjadikan ilmu aidin agama tijaratan komoditas barang dagangan rabhan li anfusihim semata-mata demi keuntungan pribadi. Itu dia. La arbahallahu tijaratahum.
Itu ada juga di Jami' As-Shaghir Imam Suyuti ya, atau Tarikh An-Naisaburi. Baik, kita pertegas sedikit lagi. Rupa-rupanya baik ulama, Rabbaniyun dan ahlu zikr ini satu. Secara gampang, ilmu itu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu itu diamalkan, amal itu harus berdasarkan ilmu. Ini sudah jelas, amal tanpa ilmu ditolak. Bahkan untuk konteks saat ini, saya memaknai ahlu zikr, tadi bermakna konsultan ya. Ini belajar mengajar, ini ilmu dan amal sepadan, konsultan bertanya, tempat orang bertanya. Kenapa? Ulama tidak hanya tahu tapi mengamalkan. Kalau ini yakhsyallah, punya spiritualitas. Ada Millatu Ibrahim itu ya. Mari kita melihatnya dalam dua hal. Sekarang dunia ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa hidup itu bahagia dengan penguasaan saintek. Nyatanya tidak. Justru hidup ini semakin menderita dengan perang dan lain-lain karena manusia itu tidak lagi being tapi having. Hidup yang having ini hidup yang serba to have, serba memiliki. Dahulu hidup itu being, penghayatan, maka disebut human being. Hidup itu penghayatan. Jadi tidak hanya di sini, ini kan having ini. Kalau ini being, menghayati, melepaskan. Bisakah kita melihat lingkungan, keadaan itu dibiarkan saja sebagai lingkungan, kita rawat, tidak kita eksploitasi. Nah, akhirnya alam menyadarkan kita dengan macam-macam lah ya. Gara-gara corona itu, gara-gara ACID, virus ACID ya. ACID 19, maka dan dayit ya. 20 itu lapisan ozon itu tertutup. Banyak lah ya hikmahnya dari itu. Nah, orang menduga hidup bahagia dengan penguasaan teknologi, ternyata tidak. Semakin perang itu. Kemudian hidup itu kita akan menggapai kebahagiaan sepenuhnya kalau kita menguasai aset-aset, sumber daya. Padahal tidak, justru semakin perang. Nah, kalau begitu disinilah tugas ulama. Saya kira kalau ulama kita ini bukan ahli sejarah ya, kita jelas. Coba saja membaca Undang-Undang Majapahit. Ada 3 ya, ada 4 buku. 1 buku induk, undang-undangnya, UUD-nya itu. Kemudian 3 ini panduan. Panduan untuk menjadi prajurit, panduan untuk menjadi ilmuwan. Sudah ada semua itu ya. Kalau UUD-nya Kutara Manawa Dharma Sastra. Kalau untuk anak-anak muda yang siap jadi tentara maupun jadi ilmuwan, Sila Kramaning Laku. Sila dasar, krama itu kromo ya, tata krama, laku itu perilaku. Itu sudah diatur semua. Tidak banyak makan, kalau kesatria itu boleh pakai fasilitas negara tapi tidak dimiliki. Jadi para pemimpin pakai fasilitas negara tapi tidak memilikinya. Sekarang memiliki. Sudah diatur semua. Betapa hebatnya leluhur kita punya undang-undang seperti itu. Kalau tidak salah Les Bumi ya, yang dipimpin oleh Pak Romo, oleh Kiai Agus Sunyoto itu 1400-an sudah dikumpulkan itu. Manuskrip baik dalam daun lontar ya. Sudah dikumpulkan 1400-an dan hanya 3 orang saja yang bisa baca itu. Jadi, belum banyak yang manuskrip lontar itu ya. Skrip tulisan dari daun lontar itu. Rupa-rupanya kita terhubung dengan khazanah masa lalu yang kuat, yang oleh karena itu ulama harus mu'arrikh, ahli sejarah. Kemudian bergaul dengan banyak kalangan, kasirul ikhtilat, mukhtalid ya, dengan beda agama, dengan sesama ilmuwan. Boleh pakai bahasa yang gampang, generasi triple helix. Siapa itu? 1 birokrat, yang kedua akademisi, ilmuwan, lalu yang ketiga klan para pedagang atau pemodal. Nah, sekarang tidak. Pemodal ini justru menyokong, mensupport satu parpol atau satu calon. Yang ilmuwan tidak didukung. Nah, ilmuwan ini bekerja sendirian, riset sendirian dan lain-lain. Kita bukan tidak bisa bikin pesawat terbang.
Alat-alat otomotif bisa, tetapi tidak didukung oleh birokrat penentu yang bikin undang-undang itu. Jadi mulailah kerutan-kerutan ini terjadi. Siapa bisa mengurai ini? Kita sejarah saja pakai sejarah Belanda kok. Iya kan? Filolog saja kita hanya punya 30 orang. Filolog ahli filologi. Filologi ini perpaduan ilmu sejarah, manuskrip kuno, kemudian antropologi, sosiologi. Singapura saja yang negaranya lebih luas sedikit dari Jakarta itu punya 100-an. Seharusnya kita ribuan kalau berdasarkan luas wilayah kita dan atau jumlah penduduk kita punya 1.300-an seharusnya. Ini juga lagi-lagi ulama itu harus, makanya sudahlah kalian santri mondok bertahun-tahun kuliah mbok ya jangan PAI itu loh, S1 PAI, S2 PAI. Itu apa tujuannya ya kan? Sekali-kali yang keren sedikit lah. Bukan nuklir enggak apa-apa, filsafat itu kan keren sedikit itu. Nah itu dia. Atau ekonomi seperti beliau kan, ekonomi asmara, kemudian Ustadz Yani sastra Arab juga sastra asmara misalnya. Itu baru keren itu. Ya, teknik asmara juga itu. Nah supaya kita terhubung dengan masa lalu yang baik ya, tidak kepaten obor itu. Catatan yang juga tidak kalah penting, fas'alu ahla zikr. Kenapa sih cuma 2 kali? Sebenarnya zikir itu banyak ya. Kalau is'al itu 4 kali. In kuntum la ta'lamun, la ta'lamun 22 kali. Sa'ala 16 kali. Zikir saja 257 kali. Kalau uzkur 47 kali. Ini mengindikasikan bahwa betapa istimewanya ulama. Betapa istimewanya itu. Makanya di Quran itu bagaimana itu ya? Bagaimana tafakkaru, bagaimana wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Supaya kita sampai kepada konsepsi tentang penciptaan. Merenungi penciptaan langit dan bumi, bukan samawat wal ard itu. Kalau penciptaan langit dan bumi sudah jelas ada konsepsi tentang penciptaan nanti. Nah, makanya saya tidak sependapat dengan bahwa semakin rasionalitas, semakin saintifik, orang semakin rasional, semakin jauh dari Tuhan. Ya oke bagi mereka, tapi saya tidak sependapat. Justru semakin mengenal alam ini, semakin mengenal Tuhan. Itu sudah pasti itu. Satu. Yang kedua, mengapa dikatakan semakin kenal keadaan, lingkungan, sejarah manusia justru semakin jauh dari Tuhan. Dan manusia di beberapa buku yang sedang itu ya, bukunya Yuval Noah Harari itu, manusia nanti menjadi Tuhan dan seterusnya, yang percaya kepada evolusi. Kalau tidak salah ada filmnya Scarlett Johansson atau siapa, Lucy judulnya ya. Nah, itu film 2014 kalau tidak salah itu ya. Daya gunakan 100% otaknya katanya, lalu menjadi flash disk itu. Itu kalau kalian kan isi flash disknya mengkhawatirkan kan? Ya flash disk ya kalau tidak salah. Film sudah agak lama lah pokoknya ini. Terakhir jadi flash disk kan. Nah kemudian begini, ya ulama-ulama di Indonesia ini jelas mas'uliyah diniyah selesai, mas'uliyah ilmiah iya, mas'uliyah watoniyah ini yang membedakan. Makanya Indonesia ini nasionalismenya masih muda. Soekarno itu membaca Erne Renong, Michel Aflaq ya, dari Michel Aflaq dulu pendiri Partai Ba'as, Partai Kebangkitan itu di Syria, di Damaskus. Aflaq ini berguru kepada Ernest Renan itu. Kemudian masih muda, nasionalisme kita ini masih sangat rentan. Masih gampang ngoyak ya, bahkan boyak itu. Tapi karena para ulama kita, para pendiri bangsa punya mas'uliyah watoniyah dan insaniyah, maka nasionalisme kita kuat. Kenapa Arab itu 22 negara gampang diacak-acak? Kenapa? Karena tidak punya, para ulamanya kurang pada aspek mas'uliyah insaniyah, tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab kebangsaan. Yang nasionalis tidak ulama, yang ulama tidak nasionalis. Itu persoalannya.
Nah, sehingga kita punya satu sumber daya yang keren, yakni Pancasila. Itu lagi-lagi yang membedakan kita dengan bangsa lain yang gampang diacak-acak itu. Oleh karena itu kalau Anda ulama, ya Anda harus ahli sejarah. Di samping ahli fikih ya. Kayaknya di kita ini tidak terlalu fikih lah ya. Dulu saya, meskipun saya juga ngajar usul fikih ya. Tapi kita tidak terlalu fikih. Kita ulama itu filosof seharusnya memang. Sufi jelas. Ahli sejarah, ahli bahasa, ahli filsafat, kemudian ahli ilmu kalam perbandingan agama, kemudian juga ahli logika, linguis, para filolog. Wah, itu baru ulama betul itu. Baru dia ahlu zikr, akan menjadi konsultan. Bisa ditanyakan apapun nanti itu. Oleh karena itu, para nabi, para rasul ini teladan bagi kita, mencontohkan setiap aspek kehidupan itu dicontohkannya semua. Bahkan kata Imam Asy'aroni itu, mereka semua simulator, mutazohir ya. Tazohurat itu simulasi-simulasi. Ada gambaran kasusnya begini, anaknya durhaka, penyelesaiannya begini. Menghadapi kaum pagan, penyelesaiannya begini. Menghadapi kaumnya yang pandai berdebat, maka lahirlah Nabi Musa, Nabi Syu'aib dan lain-lain. Kemudian menghadapi umatnya yang berlomba-lomba di bidang teknologi, medis atau kesehatan, ada Nabi Isa dan seterusnya. Itu sudah dicontohkan semua. Coba kita flashback sedikit saja ke abad ke-9 sampai ke-12. Ya ulama filosof itu ya ilmuwan, ya dokter juga, ya musisi, dan lain-lain. Bahkan parahnya sekarang Nabi Muhammad ini kecil sekali dianggap ustadz. Dianggap ustadz aja. Nah ini karena ada fakultas-fakultas yang mempersempit itu semua. Sehingga keilmuan itu dulu dokter ya segala jenis penyakit. Bahkan penyakit yang belum ada. Merangkap dukun ya. Kalau sekarang dokter itu sakit apa? Sakit tenggorokan misalnya. Itu jangan ke dokter spesialis. Spesialis THT, khusus tenggorokan. Kamu kenapa kok sulit bicara misalnya? Karena saya disakiti. Oh, dokter asmara misalnya. Spesialis THT tapi THT asmara misalnya. Demikianlah seterusnya. Nah, ulama ini sekarang dipersempit. Jadi kalau ulama ahli fikih, ahli Quran sudah pasti. Bahkan ulama yang dalam Asy-Syu'ara dalam Fatir 28 itu dalam konteks wa minan nasi wad dawab wal an'am. Jelas tahu tentang kemanusiaan, binatang, kemudian ternak yang berbeda-beda jenisnya. Itu berarti kan mereka yang mengerti dunia kesehatan, flora dan fauna, satwa ya, dan lain-lain. Dan dari mereka semua yang paling takut kepada Tuhannya adalah orang-orang yang alim, ulama. Dan warisan para nabi itu ilmu. Itu warisan para nabi. Makanya tanah Fada itu diperdebatkan antara Sunni dan Syiah kan ya. Itu tanah saya, kata Siti Fatimah. Kemudian nanti Sayyidina Abu Bakar menjawab, para nabi tidak mewariskan harta tapi ilmu dan akhlak. Macam-macam lah ya, jadi konflik nanti itu. Karena ilmu ya bisa kita pelajari kisahnya dari Quran itu. Nah, juga ahli kitab dan lain-lain. Oleh karena itu setelah tadi takrif, kemudian kita tahu kepribadiannya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Nah, kita mau mengambil peran yang mana? Spiritualitas, pendidik, konsultan, Q&A itu. Itu baru ulama betul itu. Yang bisa menjawab persoalan-persoalan. Tentu tidak harus tahu semua ya, tapi setidaknya. Karena kiai-kiai itu bagaimana ya wong, orang mau nikah itu bukan ke biro jodoh tapi datang ke kiai. Mau bangun rumah bukan ke arsitek, datang ke kiai. Panen sulit panen apa, datang ke kiai itu. Jadi demikianlah itu. Jadi ini warung kepengen laris tapi mahal misalnya, datang ke kiai juga itu. Dan seterusnya. Segala persoalan kiai yang menjawab itu. Jadi disebut elit lokal.
yang mengalahkan para belantik, juragan, kemudian elit politik, lurah, perangkat desa dan seterusnya, elit kebudayaan namanya dukun, kearifan dan lain-lain, itu kiai. Maka seringkali saya katakan desa itu kalau maju pasti kiainya visioner. Bagaimana supaya masyarakat responsif yang kata Ibnu Khaldun itu, supaya masyarakatnya ijabah, itu harus ada masyarakat yang hadoroh, yang modern. Kalau masyarakatnya badawah, tidak. Sehingga para ulama ini mengambil peran di sisi terluar dari Indonesia itu, bukan di perkotaan. Nah sekarang kita rindu kepada sosok ulama itu kan, yang hadir sebagai para sufi, para filosof. Wali Songo itu loh. Coba kalau mereka bukan faqih, mujahid, mujtahid, mukhtalid, mu'arrikh, kalau mereka bukan ra'id, rawat, bukan muharrik, bukan munazzim, tidak mungkin dalam kurun 50 sampai 60 tahun pesisir Jawa di utara itu, pesisir utara Islam semua. Iya kan? Pasti organisasi bernama Wali Songo itu keren sekali itu. Dan orang-orang hebat semua. Nah, sayangnya kita ikut itu. Bahkan kita punya apa? Majapahit itu sudah punya meriam, sudah punya nuklir, sudah punya teknologi pertanian dan macam-macam. Punya algoritma, punya kalender. Aduh, banyak sekali itu kejayaan kita. Dan itu dihapus semua oleh Belanda itu. Makanya saya bagaimana ya, sulit. Sampai bola saja kalau Belanda saya nggak seneng itu. Bola apa urusannya kan? Dulu tahun berapa yang Spanyol juara itu? Tahun berapa itu? Saya bukan pendukung Spanyol, tapi pokoknya bukan Belanda itu saja. Sampai ke liganya, sampai ke orang-orangnya saya nggak seneng itu. Tapi mungkin ini berlebihan lah ya, berlebihan. Mungkin ini berlebihan, tapi karena semangat ya, karena muda waktu itu, semangat juang yang tinggi. Jadi setiap ingat Belanda, ini menjajah emak saya, menjajah mbah-mbah saya dulu, dan seterusnya ya kan. Dan kita dijajah oleh PT, dijajah oleh perseroan dagang, itu kejam sekali. Siapa yang memecah belah kerajaan-kerajaan kecil ya kan, dan seterusnya. Tapi ada hikmahnya, gara-gara itu kita punya konsep nasionalisme, gara-gara itu. Tapi sampai sekarang kekayaan kita, kemarin saja itu ya, Perdana Menteri Belanda itu minta maaf ke Indonesia, maaf ya sudah menjajah itu. Bukan 350 tahun, itu sejarah bikinan Belanda juga. Yang sungguh-sungguh kita dijajah itu kultur stelsel, politik tanam paksa. Kultur stelsel. Hanya kira-kira 75 tahun saja, ini yang betul-betul dijajah itu. Saya pernah tulis kok itu. Peranan ulama juga dalam politik tanam paksa. Kerja rodi lah ya. Di zaman Belanda. Kalau zaman Jepang, Romusa, rombongan muka susah itu mukanya. Zen dan kawan-kawan itu muka susah semua itu. Tapi kita dijajah 350 tahun katanya itu. Tidak. Arca-arca, manuskrip, kitab-kitab dibawa semua kok ke sana. Itu kejam sekali mereka itu. Bagaimana kita ya, oleh karena itu harus ahli sejarah. Sampai mereka utus para ilmuwan, Christian Snokurgronya dan lain-lain ya, utus kepada kita itu. Nah, ini kalau kita tidak ahli sejarah, tidak tahu sejarah, ya tidak tahu kenapa ini terbelakang. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal akhir itu. Kenapa yang lain maju, kita terbelakang? Nah, itu juga persoalan. Ulama harus menjawab itu. Coba sekarang lihat sosok ulama di TV-TV itu, seperti itukah ulama itu? Nyamaah, Al-Quran, yang begitu itu. Masa begitu ulama itu, ya kan? Dan banyak lagi lah ya. Nah, seharusnya ditunjukkan, hemat saya ya, ulama itu ya Habibie itu. Versi Indonesia itu ya. Pewaris para nabi itu ya teknokrat, ekonom, ya pokoknya yang bekerja. Citranya ada pada sahabat Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor itu. Wah, itu semua itu yang pedagang, ada teknokrat, ahli teknologi, siapa itu? Salman Al-Farisi, kemudian banyaklah ya ahli perdagangan juga, Sidina Utsman, dan banyak lagi itu. Cikal bakalnya lah dari mereka semua. Dan itu dibawa ke Indonesia itu. Kalau para penyebar agama itu
dikatakan ya sebagai ustadz, ada itu ustadz saja kan. Ya para sufi, ya para filosof, budayawan pak, macam-macam. Bagaimana mereka menguasai bahasa Jawa dengan cepat waktu itu? Tidak soal ilmu laduni nantilah ya, tapi mereka sudah jelas para ilmuwan itu. Lalu yang dinikahi para putri raja langsung ngambil kasta tertinggi, Brahmana, ya kan? Lalu para rajanya nanti masuk Islam. Nah, itu dia. Di Singosari ya, itu kayak narok berarti ya. Baik, saya kira itu saja. Artinya ulama itu fakih itu ya jelas, sudah jelas, tidak usah dibahas itu. Ahli tafsir apa? Nah, mulai malam ini kita bikin resolusi ya, bahwa ulama itu harus filosof. Wah. Ahli apa lagi? Ahli bahasa, ahli linguistik, logika. Kemudian ahli sejarah. Juga beliau ini munazzim, organisatoris, muharrik, aktivis ya. Wah, bukan aktivis padang pasir ya, penyair tidak. Nah itu. Ya, tahulah sedikit banyak untuk nulis itu ya. Apa wujud kita mbako ya begitu enggak apa-apa itu ya. Bisa syair yang baik lah ya. Oh, itu baru lama itu. Mereka juga para pionir, roid, rawat. Oleh karena itu kita harus tetap optimis. Indonesia ini didirikan para wali, didirikan para ulama. Tentu kita tidak menafikan para pejuang, para pahlawan dari semua kalangan, semua golongan ya, dari agama, suku, bangsa yang lain. Tapi kita ini didirikan oleh para wali. Maka Indonesia disebut wilayah kan, dari kata walayah. Kita harus optimis. Ya kan? Jangankan corona ya kan. Bahkan di pondok ini penyakit itu dirangkul secara budaya dan menjadi identitas. Korengan, kudis, apa itu. Tomcat saja jadi budaya kita kok itu. Kok takut corona ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Di luar sana harus takut, tapi keren lah ya Jumatan itu berkurang. Padahal Kota Malang dan Kabupaten sudah aman itu, sembuh semua. Kota Malang dan Kabupaten Malang, artinya bukan zona merah, sudah zona hijau lagi. Tapi tetap masjid sepi itu. Jadi fatwanya mungkin berlaku sampai beberapa tahun yang akan datang itu. Nah itu dia. Lo ya fikna ila sabilillah. Silakan, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan.